Pada bulan Oktober 2024, aku sedang melaksanakan tugasku mengedit video kesaksian pengalaman berbahasa asing. Suatu kali, saat sedang mengedit sebuah video, aku mendapati bahwa banyak adegan tidak tersambung dengan baik. Untuk memilih rekaman yang tepat, dibutuhkan waktu 3 kali lebih lama dari biasanya. Dan aku harus terus mencoba adegan-adegan yang berbeda, agar sesuai dengan audionya. Awalnya, aku cukup sabar untuk mengedit dengan teliti. Tetapi menjelang siang, aku bahkan belum menyelesaikan setengah dari yang biasanya aku selesaikan. Aku mulai merasa tidak sabar dan berpikir, video ini punya banyak sekali adegan yang rumit. Kalau aku mengedit setiap bagian sedetail ini, akan sangat merepotkan dan memakan waktu. Ini melelahkan sekali. Mungkin kali ini aku ambil jalan pintas saja. Yang penting lolos standar saja. Penonton mungkin tidak akan memperhatikan masalah-masalah kecil ini begitu videonya diunggah secara daring. Beberapa transisi yang tidak terlalu mulus bukanlah masalah besar. Dengan pemikiran itu, setiap kali kutemukan potongan adegan yang sulit disambungkan, tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil beberapa rekaman, lalu menggabungkannya. Meskipun aku bisa melihat transisinya tidak terlalu mulus, aku menghibur diri sendiri. Berpikir, tidak apa-apa, yang penting lolos standar. Orang lain mungkin tidak akan memperhatikan masalah-masalah sepele ini. Tak disangka, setelah aku menyerahkan video yang sudah jadi, saudara Brian yang memeriksanya menunjukkan lebih dari 30 masalah yang perlu direvisi. Awalnya, aku tidak bisa mempercayainya. Aku tahu aku telah bersikap asal-asalan dalam mengedit video ini. Tetapi aku tidak menyangka akan ada begitu banyak masalah. Dengan saksama, aku memeriksa masalah-masalah yang dia tunjukkan dan menyadari bahwa semua masukannya benar. Butuh waktu setengah hari bagiku untuk memperbaiki semuanya. Saat hendak menyerahkannya kembali, aku mulai khawatir lagi. Pikirku, aku sudah memperbaiki masalah-masalah itu sesuai saran saudara Brian. Tetapi mungkinkah masih ada masalah lain? Mungkin aku harus 1 kali lagi memeriksanya secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada yang terlewat. Namun, kemudian aku berpikir, ini sudah hampir jam selesai kerja. Jika aku periksa secara menyeluruh sekarang, selesainya akan sangat larut, dan waktu istirahatku akan berkurang. Sudahlah, lagi pula, saudara Brian sudah memeriksanya. Jadi memperbaiki masalah yang dia temukan saja sudah cukup. Jadi, setelah membuat perubahan yang disarankan, aku langsung menyerahkannya. Di luar dugaan, kali ini video itu diperiksa oleh orang yang berbeda, saudara Kirk. Dan dia menunjukkan 7 atau 8 masalah lagi yang harus diperbaiki. Melihat hasil ini, aku sadar bahwa aku telah menghambat jadwal pengunggahan video tersebut. Aku berpikir dalam hati, seandainya saja kemarin aku meluangkan waktu ekstra dan melakukan pemeriksaan menyeluruh, aku mungkin akan menemukan masalah-masalah ini. Dan videonya bisa tayang hari ini sesuai jadwal. Fakta bahwa video itu tidak bisa diunggah tepat waktu, semuanya karena aku bersikap asal-asalan dan tidak mengerjakannya dengan serius. Ketika memikirkan hal ini, aku agak menyalahkan diri dan berkata pada diriku
bahwa kali ini aku harus rajin dalam revisi dan tidak boleh bersikap asal-asalan lagi. Jadi, setelah memperbaiki masalah-masalah itu, aku memeriksa kembali seluruh video tersebut. Aku menemukan beberapa bagian lain di mana transisinya tidak mulus dan memperbaikinya. Meskipun butuh waktu dan tenaga ekstra, aku merasa tenang. Kali ini, setelah videonya aku serahkan, video itu bisa diunggah ke situs web dengan lancar. Setelah itu, ketika mengingat bagaimana sikap asal-asalanku telah menunda pengunggahan, aku merasa agak bersalah. Selama saat teduhku, aku membaca satu bagian firman Tuhan yang memberiku pemahaman tentang keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, menangani segala sesuatu dengan sembrono dan tidak bertanggung jawab adalah sebuah unsur dari watak yang rusak. Itu adalah sesuatu yang sering orang sebut sebagai kebrengsekan. Dalam semua yang mereka lakukan, mereka melakukannya sampai mencapai titik, itu sepertinya sudah benar, dan seperti ini sudah cukup. Ini adalah sikap mungkin, boleh jadi, dan tidak 100%. Mereka melakukan hal-hal dengan sikap asal-asalan, puas dengan melakukan hal yang minimal, dan puas dengan sekadar menyiasati keadaan. Mereka merasa bahwa menanggapi segala sesuatu dengan serius atau dengan teliti itu tidak ada gunanya, apalagi mencari prinsip-prinsip kebenaran. Bukankah ini adalah unsur watak yang rusak? Apakah itu perwujudan dari kemanusiaan yang normal? Tidak. Jika menyebutnya kecongkakan, itu benar, dan menyebutnya tidak disiplin juga sepenuhnya tepat, tetapi kata yang paling sempurna untuk menyebutnya adalah brengsek. Kebanyakan orang memiliki kebrengsekan dalam diri mereka, hanya tarafnya saja yang berbeda. Dalam segala hal, mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan sikap yang asal-asalan serta ceroboh, dan ada sedikit kelicikan dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Mereka menipu orang lain saat ada kesempatan, sebisa mungkin mengambil jalan pintas, dan sebisa mungkin menghemat waktu. Di dalam hatinya, mereka berpikir, selama aku tidak tersingkap, tidak menyebabkan masalah, dan selama aku tidak dimintai pertanggungjawaban, aku akan melaksanakannya dengan asal-asalan. Aku tidak perlu melaksanakan tugas dengan sangat baik, itu terlalu merepotkan. Orang-orang semacam itu tidak pernah ahli dalam hal apapun, dan mereka tidak bersedia berupaya keras atau menderita, serta membayar harga dalam pembelajaran mereka. Mereka hanya ingin mendapatkan pemahaman yang dangkal tentang suatu keterampilan, dan kemudian menyebut diri mereka ahli dalam keterampilan tersebut, meyakini bahwa mereka telah berhasil dalam mempelajarinya, lalu mengandalkan ini untuk melakukan apapun dengan ala kadarnya. Bukankah ini sikap yang orang miliki terhadap orang lain, peristiwa dan hal-hal? Apakah ini sikap yang baik? Tidak. Sederhananya, itu adalah sikap yang asal-asalan. Kebrengsekan semacam ini ada dalam diri seluruh umat manusia yang rusak. Orang yang memiliki kebrengsekan dalam kemanusiaan mereka menganut sudut pandang dan sikap yang asal-asalan dalam semua yang mereka lakukan. Apakah orang-orang seperti itu mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik? Tidak. Apakah mereka mampu melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip?
bahkan lebih tidak mungkin lagi. Setelah membaca firman Tuhan, barulah aku mengerti. Ketika orang selalu menyikapi segala sesuatu dengan sikap sembrono dan tidak bertanggung jawab, menggunakan cara-cara yang asal-asalan, dan menipu hanya demi menghindari kesulitan, itu karena ada kebrengsekan di dalam diri mereka. Tuhan muak dengan sikap yang selalu asal-asalan dalam melaksanakan tugas ini. Firman Tuhan meningkapkan keadaanku yang sesungguhnya. Ketika aku perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk memilih rekaman bagi video yang sedang kuedit, aku merasa itu terlalu merepotkan, dan demi ingin menghemat tenaga, aku mengambil sembarang adegan dan menggabungkannya. Bahkan ketika melihat transisinya tidak mulus, aku tidak mau memperbaikinya. Aku bahkan berharap bisa lolos begitu saja jika saudara yang memeriksanya tidak menyadarinya. Pada akhirnya, video itu memiliki banyak masalah dan revisi yang berulang-ulang menunda pengunggahannya. Aku sedang mengacaukan dan mengganggu pekerjaan video gereja. Sebenarnya, tugas mendasar seorang editor adalah memilih rekaman yang paling sesuai dan kemudian menggunakan teknik tertentu untuk membuat videonya mengalir dengan lancar. Ini adalah sikap dan rasa tanggung jawab yang setidaknya harus dimiliki seorang editor. Namun, aku selalu berusaha menghindari kesulitan, mengambil jalan pintas dan bersikap licin, dan aku melaksanakan tugasku dengan kebrengsekanku, puas dengan editan kasar yang hanya lumayan. Jika dalam jangka panjang aku terus seperti ini, aku tidak hanya akan gagal dalam tugasku sebagai editor, tetapi juga akan disingkapkan dan disingkirkan karena menunda pekerjaan video. Konsekuensinya akan terlalu serius. Menyadari hal ini, aku merasa bersalah dan sangat menyalahkan diriku. Aku kemudian berdoa kepada Tuhan, bersedia untuk berubah dan tidak lagi memperlakukan tugasku berdasarkan kebrengsekanku. Setelah itu, aku menjadi sedikit lebih rajin dalam tugasku. Suatu kali, aku sedang mengedit video berbahasa Slovakia, dan setelah kuserahkan, saudari yang memeriksanya menunjukkan masalah pada jeda di antara baris dialognya. Kemudian, aku menemukan metode yang bisa mengatasi masalah ini. Jadi, aku mencoba menerapkannya dalam pengeditanku. Tak disangka, ketika aku menyerahkan kembali video itu, saudari tersebut berkata bahwa videonya diedit dengan baik dan mengalir dengan lancar. Aku sangat senang mendengarnya. Dan sepertinya, metode ini memang bisa sedikit meningkatkan hasil tugasku. Namun, menggunakan metode itu agak merepotkan. Butuh beberapa langkah tambahan. Jika aku mengedit setiap video dengan cara tersebut, itu akan terlalu merepotkan dan lebih menyusahkanku. Jadi, aku kembali ke metode pengeditanku yang lama. Dan alhasil, banyak masalah muncul lagi. Aku sangat sadar bahwa jika aku mengerahkan lebih banyak usaha dan meluangkan sedikit waktu lagi, masalah-masalah ini bisa dihindari. Saat memikirkan ini, aku merasa sangat menyalahkan diri. Mengapa aku tidak bisa lebih mengerahkan usaha dan membayar harga dalam tugasku? Mengapa aku bersikap asal-asalan lagi? Aku teringat bahwa Tuhan menyingkapkan bahwa orang yang tidak memiliki kebajikan tidak dapat melaksanakan tugas apapun dengan baik. Jadi aku mencari pasal firman Tuhan tersebut untuk dibaca.
Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Orang macam apa yang Tuhan selamatkan?" Engkau bisa mengatakan, mereka yang Tuhan selamatkan adalah semua orang yang memiliki hati nurani dan nalar, serta mampu menerima kebenaran. Karena hanya mereka yang memiliki hati nurani dan nalar, yang mampu menerima dan menghargai kebenaran, dan selama mereka memahami kebenaran, mereka mampu menerapkannya. Mereka yang tidak memiliki hati nurani dan nalar adalah orang-orang yang tidak memiliki kemanusiaan. Sederhananya, mereka tidak memiliki kebajikan. Apa natur dari tidak memiliki kebajikan? Itu artinya tidak memiliki kemanusiaan, tidak layak disebut manusia. Mereka yang tidak memiliki kebajikan tidak memiliki kemanusiaan. Bagaimana mungkin mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik? Mereka tidak layak melaksanakan tugas, dan mereka tidak mampu melaksanakan tugas apapun dengan baik. Orang-orang semacam itu tidak layak disebut manusia. Mereka adalah binatang, binatang berwujud manusia. Hanya mereka yang memiliki hati nurani dan nalar yang mampu menangani urusan manusia, dapat dipegang perkataannya, dapat dipercaya, dan memenuhi syarat sebagai orang yang lurus. Istilah orang yang lurus tidak digunakan di rumah Tuhan. Sebagai gantinya, rumah Tuhan menuntut orang untuk bersikap jujur. Inilah kebenarannya. Hanya orang jujur yang dapat dipercaya, memiliki hati nurani dan nalar, serta layak disebut manusia. Jika orang mampu menerima kebenaran dan bertindak berdasarkan prinsip saat melaksanakan tugas mereka, dan akhirnya melaksanakan tugas mereka hingga memenuhi standar, itu berarti orang ini jujur dan dapat dipercaya. Mereka yang dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan adalah orang-orang yang jujur. Menjadi orang jujur yang terpercaya bukanlah soal kemampuan atau penampilanmu, apalagi soal kualitas, kompetensi, ataupun karunia-karuniamu. Selama engkau menerima kebenaran, bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki hati nurani dan nalar, serta mampu tunduk kepada Tuhan, itu sudah cukup. Sebesar apapun kemampuan yang orang miliki, hal yang paling ditakutkan adalah bahwa mereka tidak memiliki kebajikan. Seseorang yang tidak memiliki kebajikan bukanlah manusia tetapi binatang. Mereka yang disingkirkan dari rumah Tuhan mengalami hal itu karena mereka tidak memiliki kemanusiaan dan sama sekali tidak memiliki kebajikan. Oleh karena itu, mereka yang percaya kepada Tuhan harus mampu menerima kebenaran, dan mereka harus menjadi orang yang jujur, setidaknya berhati nurani dan bernalar, mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, serta mampu menuntaskan amanat Tuhan. Hanya orang semacam inilah yang dapat memperoleh keselamatan dari Tuhan. Merekalah orang-orang yang secara tulus percaya kepadanya dan mengorbankan diri mereka untuknya. Merekalah orang yang Tuhan selamatkan. Setelah membaca firman Tuhan, aku mengerti. Tuhan menyelamatkan mereka yang memiliki hati nurani dan nalar, karena hanya orang dengan hati nurani dan nalar yang dapat menerima kebenaran, menerapkan kebenaran, dan melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka yang tidak memiliki kemanusiaan, hati nurani, dan nalar, tidak dapat menerima kebenaran. Sekalipun mereka memahaminya, mereka tidak dapat menerapkannya. Di mata Tuhan, orang-orang seperti itu bukanlah manusia, melainkan binatang. Dan mereka
hanya akan disingkirkan oleh Tuhan. Penyingkapan firman Tuhan menusuk hatiku. Aku persis seperti orang yang Tuhan singkapkan, seseorang tanpa hati nurani dan nalar. Aku telah percaya kepada Tuhan selama lebih dari 1 dekade, dan telah membaca banyak firman-Nya tentang melaksanakan tugas dengan sepenuh hati, dan tidak bersikap asal-asalan. Namun sekarang, hanya demi menghindari sedikit penderitaan bagi dagingku, aku masih mengambil jalan pintas dan bersikap licin, membuat pekerjaan tertunda. Aku sama sekali bukan orang yang menerima kebenaran, juga bukan orang yang memiliki hati nurani dan nalar. Faktanya adalah, ketika aku menjumpai video yang sulit, aku bisa saja mengeditnya dengan baik jika aku mengerahkan lebih banyak usaha dan waktu. Namun, aku tidak mau repot. Demi kenyamanan fisikku sendiri, aku hanya sembarangan memilih beberapa adegan dan menggabungkannya. Bahkan ketika melihat transisinya tidak mulus, aku tidak mau memperbaikinya, yang menyebabkan video itu dikembalikan untuk direvisi berkali-kali, sehingga menunda kemajuannya. Aku jelas tahu ada cara yang lebih baik untuk menangani masalah dalam video itu, supaya hasilnya lebih baik. Tetapi, karena takut dagingku menderita, aku memilih metode yang paling sedikit membutuhkan usaha, yang menyebabkan masalah pada video, dan menunda prosesnya dengan revisi bolak-balik. Sebenarnya, mengedit video dengan baik tidak memerlukan keterampilan teknis yang canggih. Itu bisa dilakukan dengan kehati-hatian, ketekunan, dan sedikit lebih berusaha. Namun, aku bahkan tidak bisa melakukan itu. Aku benar-benar tidak punya hati nurani sama sekali. Aku hanya peduli pada kenyamanan fisikku sendiri. Sama sekali tidak memedulikan pekerjaan gereja, dan tidak menjaga kepentingan gereja sama sekali. Aku begitu tidak dapat dipercaya. Sangat tidak memiliki kebajikan dan kemanusiaan. Jika video itu diedit oleh orang yang bertanggung jawab, video itu bisa diunggah dengan cepat dan akan sehari lebih awal dalam memainkan perannya di pekerjaan penyebaran Injil. Akulah yang menunda pengunggahan video itu. Aku sedang mengacaukan dan mengganggu pekerjaan video. Aku sedang menentang Tuhan. Jika aku tidak berubah, pada akhirnya aku akan dibenci dan ditolak, disingkapkan dan disingkirkan oleh Tuhan. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menerapkan sesuai firman Tuhan, mengejar untuk menjadi orang yang jujur, memenuhi tanggung jawabku, dan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki setiap masalah yang kutemukan. Aku juga berdoa kepada Tuhan dalam hatiku. Ya Tuhan, aku telah bersikap asal-asalan dan tidak bertanggung jawab dalam tugasku. Aku gagal melakukan hal-hal yang mampu kulakukan dengan baik, dan aku telah menunda pengunggahan video. Aku benar-benar tidak memiliki hati nurani dan nalar, serta tidak dapat dipercaya. Ya Tuhan, aku bersedia bertobat, sekalipun itu berarti menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga, lebih menderita, dan lebih membayar harga. Selama itu bisa mencapai hasil yang baik, aku bersedia melakukannya. Jika aku bersikap asal-asalan lagi, kiranya Engkau mendisiplinkan dan mendidikku. Setelah itu, aku mengubah sikap lamaku yang salah terhadap tugasku. Meskipun aku menghabiskan waktu dan tenaga ekstra untuk mengedit video yang diedit terlihat jauh lebih mulus, dan proses pengunggahan menjadi sedikit lebih cepat.
Ketika melaksanakan tugasku dengan cara ini, aku merasa lebih tenang. Setelah beberapa waktu, pengawas mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa beberapa saudara-saudari berkomentar bahwa video yang kuedit cukup mulus. Dan dia bertanya, apakah aku punya metode bagus untuk dibagikan kepada semua orang? Aku merasa sangat terharu dan merenung ketika mendengar ini. Aku hanya mengikuti apa yang Tuhan firmankan, mengerahkan lebih banyak usaha dalam tugasku, dan lebih membayar harga. Aku tidak menyangka hasil tugasku akan meningkat begitu banyak. Kemudian, aku membagikan pengalamanku dan metode pengeditan itu kepada saudara-saudari, dan mereka semua merasa itu sangat membantu. Dalam salah satu saat teduhku, aku membaca satu bagian firman Tuhan dan mendapatkan pemahaman tentang konsekuensi dari bersikap asal-asalan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik, sangatlah penting bagi orang untuk melakukan bagian mereka. Pola pikir mereka sangat penting. Dan kemana mereka memusatkan pikiran dan ide-ide mereka sangatlah penting. Tuhan memeriksa dan dapat melihat pola pikir apa yang orang miliki dan seberapa besar kesungguhan mereka saat mereka melaksanakan tugas mereka. Dalam pelaksanaan tugas, mencurahkan segenap hati dan kekuatan ke dalamnya sangatlah penting dan melakukan bagiannya sangatlah krusial. Orang harus berjuang agar tidak memiliki penyesalan tentang tugas yang telah mereka selesaikan dan hal-hal yang telah mereka lakukan, dan agar tidak berutang kepada Tuhan. Inilah arti sebenarnya dari mencurahkan segenap hati dan kekuatan. Jika engkau tidak pernah mencurahkan segenap hati dan kekuatanmu ke dalam tugasmu, dan engkau selalu bersikap asal-asalan, menyebabkan kerugian besar pada pekerjaan, dan jauh dari hasil yang dituntut oleh Tuhan, maka engkau hanya bisa disingkirkan. Apakah masih ada waktu untuk merasa menyesal saat itu? Tidak akan ada. Ini akan menjadi penyesalan abadi, sebuah noda. Selalu bersikap asal-asalan adalah sebuah noda, pelanggaran yang serius, bukan? Engkau harus berusaha melakukan dengan baik apa yang menjadi bagianmu dan segala hal yang seharusnya kau lakukan dengan segenap hati dan kekuatanmu, dan tidak bersikap asal-asalan atau membiarkan dirimu memiliki penyesalan apapun. Dengan demikian, tugas yang kau laksanakan akan diingat oleh Tuhan. Hal-hal yang diingat oleh Tuhan adalah perbuatan baik. Lalu, dianggap sebagai apakah hal-hal yang tidak diingat oleh Tuhan? Itu menjadikannya pelanggaran dan perbuatan jahat. Engkau mungkin tidak dapat menerima bahwa kita sekarang menyebutnya perbuatan jahat, tetapi ketika tiba harinya hal-hal ini menyebabkan konsekuensi yang parah dan menimbulkan pengaruh negatif, engkau akan menyadari bahwa pelanggaran-pelanggaran ini bukan sekadar pelanggaran perilaku, melainkan perbuatan jahat. Ketika engkau menyadari hal ini, engkau akan merasa menyesal. Seandainya saja aku tahu saat itu apa yang ku ketahui sekarang. Seandainya saja aku sedikit lebih banyak berpikir dan berusaha saat itu, semua konsekuensi ini bisa dihindari. Tidak ada yang akan menghapus noda abadi ini dari hatimu, dan jika itu menyisakan rasa bersalah yang berkepanjangan di dalam dirimu, itu berarti masalah. Jadi,
Dalam melaksanakan tugasmu sekarang, engkau harus berfokus pada mencari kebenaran dan bertindak berdasarkan prinsip, berusaha mencurahkan segenap hati dan kekuatanmu ke dalam amanat yang Tuhan berikan kepadamu, dan segala sesuatu yang kau lakukan harus membuatmu memiliki hati nurani yang bersih dan tanpa penyesalan, serta diingat oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan bersikap asal-asalan. Jika engkau melakukan kesalahan karena dorongan sesaat, dan itu adalah pelanggaran yang serius, ini akan menjadi noda abadi. Begitu engkau memiliki penyesalan, engkau tidak akan mampu menebusnya. Itu akan menjadi permanen. Engkau harus melihat kedua jalan ini dengan jelas. Manakah yang harus kau pilih agar dapat memperoleh perkenan Tuhan? Melaksanakan tugasmu dengan segenap hati dan kekuatan, mempersiapkan perbuatan baik yang cukup, dan berusaha memperoleh kebenaran. Hanya dengan cara inilah engkau dapat menghindari penyesalan apapun. Apapun yang terjadi, jangan berbuat jahat dan mengganggu pelaksanaan tugas orang lain. Jangan melakukan tindakan apapun yang melanggar kebenaran dan menentang Tuhan, serta jangan biarkan dirimu memikul penyesalan seumur hidup. Apa konsekuensi dari melakukan terlalu banyak pelanggaran? Konsekuensinya adalah engkau akan menumpuk murka Tuhan bagi dirimu sendiri di hadapannya. Makin banyak pelanggaran yang kau lakukan, makin engkau menumpuk murka Tuhan. Pada akhirnya, engkau akan dihukum. Aku sangat terharu setelah membaca firman Tuhan. Aku merenungkan firman ini berulang kali. Selalu bersikap asal-asalan adalah sebuah noda, pelanggaran yang serius. Dan menyadari bahwa dengan selalu bersikap asal-asalan dalam tugasku, aku bukan saja gagal mempersiapkan perbuatan baik, tetapi sebenarnya aku sedang menumpuk perbuatan jahat. Jika suatu hari hal ini menyebabkan konsekuensi serius, aku akan sepenuhnya disingkapkan dan disingkirkan. Jika video yang kuedit langsung diunggah tanpa ada yang memeriksanya, semua masalah di dalamnya akan sangat mencemarkan nama Tuhan. Aku telah menikmati begitu banyak penyiraman dan pembekalan kebenaran dari Tuhan. Jadi sudah seharusnya aku melaksanakan tugasku dan mengedit video-video itu dengan baik. Namun, aku bersikap asal-asalan dan tidak bertanggung jawab. Adakah bedanya antara aku dan orang-orang di zaman hukum Taurat yang mempersembahkan sapi, domba, dan merpati yang timbang dan buta kepada Tuhan? Aku menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan tanpa berpikir untuk membalas kasih-Nya. Dan yang kupersembahkan adalah persembahan yang paling buruk. Ini sama saja dengan secara terang-terangan membodohi dan menipu Tuhan. Ini menimbun murka Tuhan. Jika aku terus begini tanpa bertobat, paling tidak kesempatanku untuk melakukan tugas akan diambil. Dan jika serius, aku akan menghadapi hukuman Tuhan. Aku teringat seseorang bernama Matias yang selalu bersikap asal-asalan dalam tugasnya. Dalam segala hal yang dilakukannya, dia hanya ingin asal selesai. Dan orang lain harus terus-menerus memperbaiki kesalahannya, serta membereskan kekacauan yang dibuatnya. Yang menyebabkan kekacauan dan gangguan serius pada pekerjaan gereja. Setelah dipangkas berkali-kali, dia tetap tidak bertobat dan dikirim ke gereja biasa. Belakangan aku mendengar bahwa di sana dia masih tidak berubah.
Dia bahkan berhenti melaksanakan tugas, dan pada akhirnya dikeluarkan dari gereja. Ketika memikirkan kegagalan orang lain, aku tak bisa untuk tidak takut. Aku juga jadi mengalami bahwa watak Tuhan yang benar tidak dapat disinggung. Fakta bahwa aku masih bisa melaksanakan tugas di gereja adalah belas kasihan Tuhan dan kesempatan bagiku untuk bertobat. Aku harus segera mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah sikap asal-asalanku dalam tugas. Kemudian, aku menemukan jalan untuk mengatasi sikap asal-asalanku dalam firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Ketika engkau melaksanakan tugasmu, engkau sebenarnya sedang melakukan apa yang seharusnya kau lakukan. Jika engkau melakukannya di hadapan Tuhan, jika engkau melaksanakan tugasmu dan tunduk kepada Tuhan dengan sikap yang jujur dan sepenuh hati, bukankah sikap ini jauh lebih tepat? Jadi, bagaimana engkau dapat menerapkan sikap ini dalam kehidupan nyata? Engkau harus membuat menyembah Tuhan dengan sepenuh hati dan kejujuran menjadi kenyataanmu. Setiap kali engkau ingin bersikap asal-asalan, setiap kali engkau ingin bertindak dengan cara yang licik dan malas, dan setiap kali engkau teralihkan atau ingin bersenang-senang, engkau harus berpikir, dengan berperilaku seperti ini, apakah aku tidak dapat dipercaya? Apakah aku sedang sungguh-sungguh dalam melakukan tugasku? Dengan melakukan hal ini, apakah aku gagal sepenuh hati? Apakah aku gagal memenuhi amanat yang telah Tuhan percayakan kepadaku? Beginilah caranya engkau harus merenungkan dirimu sendiri. Jika engkau tahu bahwa engkau selalu bersikap asal-asalan dalam tugasmu, bahwa engkau tidak sepenuh hati, dan bahwa engkau telah menyakiti hati Tuhan, apa yang harus kau lakukan? Engkau harus berkata, "Pada saat itu, aku merasa ada sesuatu yang salah di sini, tetapi aku tidak menganggapnya masalah. Aku mengabaikannya saja dengan ceroboh. Baru sekarang kusadari bahwa aku sebenarnya telah bersikap asal-asalan, bahwa aku belum memenuhi tanggung jawabku. Aku benar-benar tidak memiliki hati nurani dan nalar." Engkau telah menemukan masalahnya dan mulai sedikit mengenal dirimu sendiri. Jadi sekarang, engkau harus berbalik. Sikapmu dalam melakukan tugasmu salah. Engkau memperlakukan tugasmu seperti pekerjaan tambahan dan hanya berupaya sepintas lalu, dan engkau tidak mengerahkan segenap hatimu ke dalamnya. Jika engkau kembali bersikap asal-asalan seperti ini, engkau harus berdoa kepada Tuhan dan membiarkan Dia mendisiplinkan dan mendidik dirimu. Hanya jika engkau memiliki tekad seperti itu dalam melaksanakan tugasmu, barulah engkau dapat sungguh-sungguh bertobat. Engkau hanya akan berbalik ketika hati nuranimu jernih dan sikapmu terhadap pelaksanaan tugasmu berubah. Karena orang memiliki watak yang rusak, mereka sering bersikap asal-asalan dalam pelaksanaan tugas mereka. Ini adalah masalah yang paling serius. Jika orang ingin melaksanakan tugas mereka dengan baik, mereka pertama-tama harus menyelesaikan masalah sikap asal-asalan. Selama mereka memiliki pola pikir yang asal-asalan, mereka tidak akan mampu melaksanakan tugas mereka dengan baik, yang berarti bahwa menyelesaikan masalah sikap asal-asalan adalah yang paling penting. Jadi, bagaimana seharusnya mereka menerapkannya?
Pertama, mereka harus menyelesaikan masalah pola pikir mereka. Mereka harus memperlakukan tugas mereka dengan benar, melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, dan menghindari memiliki hati yang licik dan asal-asalan. Tugas dilaksanakan orang untuk Tuhan, bukan untuk manusia manapun. Jika orang mampu menerima pemeriksaan Tuhan, mereka akan memiliki pola pikir yang benar. Terlebih lagi, setelah melakukan sesuatu, orang harus meninjaunya dan merenungkannya. Jika mereka merasa sedikit gelisah di dalam hati mereka, dan dengan tinjauan yang saksama, mereka menemukan bahwa benar-benar ada masalah, maka mereka harus memperbaikinya, dan setelah memperbaikinya, mereka akan merasa tenang di hati mereka. Merasa gelisah di dalam hati membuktikan bahwa ada masalah. Ini menuntut tinjauan yang saksama, dan tidak ada yang boleh diabaikan pada titik-titik kritis. Ini adalah sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Jika seseorang dapat bersikap sungguh-sungguh, bertanggung jawab, dan mengerahkan segenap hati dan kekuatan mereka, pekerjaan akan dilakukan dengan baik. Firman Tuhan menerangi hatiku. Aku tahu aku harus menghargai kesempatan untuk melaksanakan tugasku dan menerima pemeriksaan Tuhan saat melaksanakannya. Setiap kali muncul pikiran untuk bersikap asal-asalan, aku harus berdoa kepada Tuhan dan memberontak terhadap diriku sendiri, berusaha mencapai hasil terbaik dalam tugasku. Selain itu, aku harus mengerahkan usaha dan bersungguh-sungguh dalam segala hal yang kulakukan, serta tidak takut repot atau menderita demi mencapai hasil yang baik. Setelah itu, dalam tugasku, aku menerapkannya sesuai dengan firman Tuhan dan mengedit setiap video dengan berhati-hati. Ketika aku menjumpai video sulit yang membutuhkan banyak waktu untuk memilih rekaman, dan aku merasa itu terlalu merepotkan, aku akan secara sadar berdoa kepada Tuhan untuk memberontak terhadap dagingku. Berusaha sebaik mungkin untuk menemukan rekaman yang cocok. Setelah selesai mengedit, aku akan memeriksanya 2 kali, memperbaiki dan menyempurnakan setiap masalah yang bisa kutemukan. Aku juga sering merangkum masalah-masalah yang muncul dalam tugasku. Dan jika ada yang tidak bisa kutangani, aku akan bertanya kepada saudara yang menjadi rekan kerjaku. Seiring berjalannya waktu, keterampilan teknisku sedikit meningkat. Lebih sedikit masalah yang ditunjukkan oleh saudara yang memeriksa videoku. Dan banyak video langsung diunggah setelah hanya 1 kali pemeriksaan. Melihat hasil ini, aku merasa sangat senang dan tenang. Kemudian, terjadi sesuatu yang kurasa merupakan ujian bagiku. Aku sudah menyerahkan video yang telah kuedit, tetapi tak disangka, 2 hari kemudian, seorang saudari tiba-tiba mengirimiku file audio yang direkam ulang. Dia berkata ada beberapa masalah teknis dengan rekaman sebelumnya, jadi kualitas suaranya kurang bagus, dan itu sudah direkam ulang. Aku perlu mengedit ulang video itu agar sesuai dengan audio yang baru. Awalnya, aku tidak bisa menerima kabar ini. Pikirku, yang benar saja, dia edit ulang. Bukankah itu berarti sebagian besar pekerjaanku sebelumnya sia-sia? Membayangkan harus menghabiskan setengah hari lagi untuk merevisi membuatku enggan melakukannya. Rasanya terlalu merepotkan. Aku kemudian pergi bertanya kepada pengawas. Dan dia berkata bahwa
meskipun kualitas audio sebelumnya tidak terlalu bagus. Itu masih dalam batas yang dapat diterima. Jadi, tidak masalah jika tidak diganti. Mendengar perkataannya, aku berpikir dalam hati, baguslah. Dengan begini, aku tidak perlu repot-repot mengedit ulang. Setelah itu, aku membandingkan audio baru yang dikirim saudari itu dengan yang lama, dan mendapati bahwa audio yang baru memang jauh lebih baik. Saat itu, aku ragu, haruskah aku mengganti audionya atau tidak? Jika tidak, aku tidak perlu repot, dan videonya masih bisa diunggah secara normal, tetapi kualitasnya akan berkurang. Saudari itu sudah merekam ulang audionya. Dan jika aku mengganti audio yang lama dengan yang baru, hasil videonya akan lebih baik. Bukankah seharusnya aku meluangkan waktu untuk mengganti audio dan mengedit ulang videonya? Tepat saat itu, satu bagian firman Tuhan terlintas di benakku. Engkau harus berusaha melakukan dengan baik apa yang menjadi bagianmu, dan segala hal yang seharusnya kau lakukan, dengan segenap hati dan kekuatanmu, dan tidak bersikap asal-asalan, atau membiarkan dirimu memiliki penyesalan apapun. Dengan demikian, tugas yang kau laksanakan akan diingat oleh Tuhan. Firman Tuhan menjadi pengingat yang tepat waktu bagiku. Meluangkan waktu ekstra untuk merevisi video ini akan membuatnya mencapai hasil yang lebih baik. Dan itu adalah sesuatu yang bermakna dan berharga. Terlebih lagi, video-video kesaksian pengalaman ini akan disimpan untuk selamanya. Jika saat ini aku bisa meluangkan sedikit waktu lagi untuk membuat video ini lebih baik, maka aku harus berusaha sebaik mungkin untuk membuatnya sebagus mungkin. Itulah artinya memenuhi tanggung jawabku dan tidak meninggalkan penyesalan. Setelah memikirkan hal ini, aku berkata kepada pengawas, audio yang direkam ulang memang lebih baik. Mengganti audionya akan meningkatkan hasil videonya, jadi layak untuk meluangkan waktu ekstra untuk mengeditnya. Pengawas setuju. Ketika aku menyerahkan video itu, setelah mengeditnya ulang dengan audio yang baru, aku merasakan ketenangan dan sukacita tersendiri. Meskipun mengganti audio dan mengedit ulang memakan waktu dan tenaga, meningkatkan hasil video kesaksian pengalaman itu membuat semuanya sepadan dan bermakna. Aku merenungkan kembali saat-saat aku bersikap asal-asalan dalam tugasku. Bagaimana demi mendambakan kenyamanan fisik sesaat, aku telah menunda pengunggahan begitu banyak video dan melakukan banyak pelanggaran. Aku merasa menyesal dan berutang. Mulai sekarang, aku tidak boleh lagi bersikap asal-asalan dalam menyikapi tugasku. Aku harus mencurahkan segenap hati dan seluruh kekuatanku. Kemudian, aku mulai berfokus memeriksa sikapku dalam melaksanakan tugasku. Ketika menjumpai video yang sulit, kadang masih muncul pemikiran bahwa itu terlalu merepotkan, dan aku enggan untuk menderita. Namun, kemudian aku akan berpikir bahwa ini adalah tugasku, tanggung jawabku, dan aku harus memprioritaskan hasilnya, serta tidak takut repot. Lambat laun, aku mampu memberontak terhadap pemikiran-pemikiran ini dan menerapkan sesuai dengan firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan.